Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roswati, semester 6 Prodi PAUD Universitas Pancasakti. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum oleh dosen pengampu Ibu Irma Yuliantina MPD. Video ini berisi tentang penyusunan prosem, RPPM, dan RPPH. Dalam menyusun prosem, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, KD atau kompetensi dasar itu diambil dari KTSP dokumen 1. Yang kedua, tema dikembangkan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang tersedia. Yang selanjutnya adalah alokasi waktu. Dalam setiap semester mengacu pada jumlah waktu efektif dalam kalender pendidikan yang sesuai dengan KTSP. Nah, dalam satu semester ini minimal 17 minggu, dapat terdiri dari satu tema atau beberapa tema yang sudah ditetapkan. Berikut adalah beberapa contoh yang sudah saya buat. Saya mengambil tema binatang, alam semesta, kendaraan, dan negaraku. Pada setiap satu tema ini terdapat 4 kolom. Kolom pertama berisi tentang tema, kolom kedua subtema, kolom ketiga alokasi waktu, dan kolom keempat kompetensi dasar. Saya mengambil tema binatang, subtema ikan, kelinci, kupu-kupu, dan ayam. Alokasi waktu ikan 1 minggu, kelinci 1 minggu, kupu-kupu 2 minggu, ayam 1 minggu. Dan berisi kompetensi dasar 6, 1.1, 1.2,3.1, fisik motorik 2.1, 4.3, kognitif 3.5, 3.6, 3.8, dan 4.8. Bahasa 2.14, 3.10, 4.10, dan 4.12. Sosem atau sosial emosional, saya mengambil KD 2.5, 2.6, 2.12, dan seni 2.4 dan 4.15. Ini adalah beberapa gambaran dari tema alam semesta. Ada juga kendaraan. Selanjutnya adalah negaraku. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya penyusunan RPPM. Nah, dalam penyusunan RPPM terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu penulisan identitas atau program layanan. Yang kedua adalah pemilihan KD yang sesuai. Nah, pemilihan KD ini kita ambil dari prosem pada setiap program atau aspek perkembangan. Yang selanjutnya pemilihan materi atau muatan pembelajaran dari KTSP dokumen 1. Selanjutnya penyusunan rencana kegiatan main. Selanjutnya adalah contoh pembuatan RPPM yang sudah saya buat. Ini terdapat 3 kolom. Kolom pertama berisi tentang kompetensi dasar yang akan kita ambil dari prosem. Selanjutnya materi pembelajaran dan kegiatan bermain. Materi pembelajaran di sini saya berisi tentang ciptaan-ciptaan Tuhan, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, kegiatan ibadah, mencerminkan hidup sehat, mengembangkan motorik kasar dan halus, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, ukuran, jenis, dan warna. Selanjutnya binatang, menjelaskan tentang jenis makanan, tempat hidup, perkembangbiakan binatang, bahaya, ciri-ciri, dan kegunaan atau fungsi. Sikap percaya diri, taat pada aturan, bertanggung jawab, sikap sopan santun, rendah hati, memahami bahasa reseptif, memahami simbol huruf dan angka menunjukkan hasil karya. Selanjutnya kegiatan main. Di sini saya terdapat beberapa kegiatan main seperti memberi makan ikan, menirukan gerakan ikan berenang, membuat gambar proses perkembangan ikan, perkembangbiakan ikan, membuat ikan dengan Play-Doh, membuat akuarium ikan dengan kerdus, mencap sirip ikan menggunakan pelepah pisang, melipat bentuk gambar ikan menggunakan kertas origami, meronce binatang yang ada di laut. Selanjutnya membuat tulang ikan dari lidi, origami, dan sedotan. Membuat peran penjualan ikan, mengelompokkan gambar ikan berdasarkan warna, menuliskan angka pada gambar ikan, membuat simbol huruf abjad pada gambar ikan, mencari jejak pada tempat hidup ikan. Selanjutnya membuat pancingan ikan. Seperti itu contoh dari RPPM yang saya buat. Nah, selanjutnya adalah penyusunan RPPH. Dalam penyusunan RPPH pun terdapat beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pengisian atau penulisan identitas program. Selanjutnya, materi atau muatan pembelajaran diambil seluruhnya dari RPPM, lalu pemilihan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian rancang kegiatan pembukaan, rancang kegiatan inti,
merancang kegiatan penutup, dan merancang menyusun rencana penilaian. Nah, itu adalah beberapa tahapan yang harus kita perhatikan dalam pembuatan RPPH. Selanjutnya adalah ini contoh dari RPPH yang sudah saya buat. Nama sekolah PAUD Kudarul Ibtidah, semester 2, bulan Januari, minggu pertama. Kelas atau usia, kelompok B, usia 5 tahun, tema binatang dengan subtema ikan, hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan kompetensi dasar yang ada di RPPM. Kita pindahkan ke sini, tapi kita pilihkan salah satu ya teman-teman. 6, 1,1, 3.1, FM 4.3, kognitif 3.6, bahasa 4.12, sosem 2.12, dan seni 2.4. Nah, dengan materi mengenal ciptaan-ciptaan Allah, mengenal kegiatan beribadah, mengembangkan motorik kasar, memahami simbol huruf dan angka, bertanggung jawab, menunjukkan hasil karya, mengelompokkan benda berdasarkan warna. Dengan alat dan bahan origami, pelepah pisang, HVS, gambar ikan, lidi, sedotan, pewarna makanan. Lalu kegiatan motorik kasar, kami di sini memberikan kegiatan berjalan zigzag dan melompat. Kemudian kegiatan pembukanya berdoa sebelum belajar, membaca hadis, surat pendek dan doa harian, ice breaking, dan menyanyikan lagu tema ikan, bercakap-cakap tentang kegiatan hari ini. Selanjutnya kegiatan inti yaitu mencap sirip ikan dengan pelepah pisang, melipat bentuk gambar ikan, menulis angka pada pola gambar ikan, mengelompokkan gambar ikan berdasarkan warna. Kemudian istirahat, makan snack, dan bermain bebas. Nah, berdoa sebelum makan, makan siang, cuci tangan, dan bermain. Kegiatan penutupnya itu kita berdiskusi kegiatan hari ini, evaluasi, menanyakan kegiatan hari esok, berdoa setelah belajar, dan berdoa naik kendaraan. Setelah itu salam dan pulang. Berikut adalah contoh-contoh dari kegiatan saya berupa prosem, RPPM, dan RPPH. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.